Di sebuah gang sempit di kota kecil yang sering dilupakan, angin malam berhembus pelan membawa aroma dingin dan basah dari aspal yang retak. Di sana, lampu jalan yang redup berkelip lemah, memantulkan bayangan pohon-pohon yang merunduk seolah menunduk dalam doa, atau mungkin ketakutan. Suara gemerincing dari gerobak kecil berwarna merah menyelinap di antara bisikan malam, membawa aroma khas tahu bulat yang selalu menggoda warga sekitar. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Jalanan yang biasanya ramai dengan tawa dan suara anak-anak mengejar tukang tahu bulat, kini sunyi. Hanya suara kaki terburu-buru seorang pemuda yang berlari kecil, wajahnya penuh kecemasan. Namanya Raffi, seorang mahasiswa yang tinggal di dekat gang itu. "Jangan lari, Raffi. Tunggu dulu." Suara seorang lelaki tua memanggil dari belakang gerobak yang mulai hilang di kegelapan. Tapi Raffi tak menoleh, rasa takut sudah mengikat hatinya. Gerobak itu milik Pak Joko, penjual tahu bulat yang sudah tua dan ramah. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, desas-desus menyeramkan mulai muncul. Kabarnya, Pak Joko bukan sekadar penjual tahu biasa, tapi dia adalah hantu tukang tahu bulat yang gentayangan, yang menagih sesuatu dari setiap pembelinya. Orang-orang mulai menghindari gerobak merah itu saat malam tiba. Mereka yang berani membeli tahu, konon kemudian mengalami mimpi buruk, bahkan beberapa menghilang tanpa jejak. Namun ada satu hal yang membuat kisah ini bukan sekadar cerita seram biasa. Ada pesan yang tersembunyi, sebuah peringatan bagi siapa saja yang tergoda dengan cara instan dan tak jujur dalam mencari rezeki. Malam ini, Raffi tanpa sadar akan terjerat dalam misteri yang menghubungkan dunia nyata dan gaib, sebuah kisah yang menguji iman dan hati nurani. Bersiaplah, karena cerita ini bukan hanya tentang hantu, tapi tentang konsekuensi dari keserakahan dan kejujuran yang terlupakan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam semakin larut, namun suara tahu bulat digoreng dadakan 500-an terus bergema, seolah-olah tak kenal waktu. Tapi ada yang aneh, suara itu terdengar, padahal tak ada satupun orang yang melihat gerobaknya lewat. Raffi berdiri di balik tirai kamarnya, wajahnya pucat diterpa sinar pendar dari lampu jalan. Hatinya dipenuhi rasa tak tenang. Ia baru saja bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia membeli tahu dari Pak Joko, namun tahu itu berubah menjadi bola mata berlumur darah. Dan yang lebih mengerikan, Pak Joko menatapnya tanpa mata, hanya lubang hitam yang menganga di wajah keriputnya. Saat ia terbangun, suara gerobak itu masih terdengar di luar. Tapi saat ia intip keluar, jalanan sepi. Tak ada siapa-siapa. Tidak ada gerobak. Tidak ada tukang tahu. Namun suara itu terus berputar. Semakin lama, semakin lirih, seperti bisikan halus yang merasuk ke dalam telinga. Di rumah seberang, Bu Erni, tetangganya, duduk meringkuk di depan pintu. Matanya kosong, dan tangannya memegang plastik tahu bulat yang sudah basi. Dari jauh, plastik itu tampak berembun, padahal malam itu kering. Tak ada hujan. Raffi berusaha mengabaikan semuanya. Cuma halusinasi, katanya pelan, meyakinkan dirinya sendiri. Tapi tubuhnya menggigil. Beberapa hari sebelumnya, Raffi memang pernah membeli tahu bulat dari gerobak itu, saat malam sudah terlalu larut. Ia butuh makanan cepat dan murah. Tapi yang ia tak tahu, malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan konon, siapapun yang membeli tahu bulat pada malam itu, akan dijadikan tumbal. Dia sudah mencicipi,
suara itu muncul dalam pikirannya, dingin dan basah, seolah datang dari balik pintu. Pagi harinya, gerobak tahu bulat itu kembali muncul. Tapi kali ini, bukan Pak Joko yang mengemudi. Gerobaknya berjalan sendiri, pelan, roda kayunya berdecit, seakan sedang menyeret beban yang tak terlihat. Pagi itu, gang sempit yang biasanya riuh dengan aktivitas warga mendadak terasa ganjil. Udara pagi yang seharusnya menyegarkan malah terasa berat dan pengap, seakan ada sesuatu yang menggantung di atas langit, menekan pelan-pelan kepala setiap orang yang berjalan melewatinya. Raffi berjalan pelan menuju warung depan gang, namun langkahnya terhenti. Di ujung gang, berdiri gerobak tahu bulat warna merah, diam, tak dijaga siapapun. Rodanya mengarah miring, seolah habis berjalan jauh. Di bagian sampingnya tertulis dengan cat putih yang mulai pudar, goreng dadakan. Namun ada yang tak wajar. Dari celah tirai plastik di bagian belakang gerobak itu, seperti ada dua mata, mengintip. Diam. Tak berkedip. Raffi menelan ludah. Ia mengedipkan mata, lalu memalingkan wajah sejenak. Saat ia menoleh kembali, mata itu sudah tak ada. Tapi yang membuat tubuhnya merinding, tahu-tahu, dari dalam gerobak itu muncul suara desis, seperti uap panas, namun nadanya aneh, lebih mirip suara napas yang tertahan. "Siapa? Di dalam?" Bisik Raffi nyaris tanpa sadar, walau ia tahu tak akan ada jawaban. Seketika, udara berubah dingin. Udara pagi yang tadi gerah berubah beku seperti malam. Daun pisang di lapak sayur sebelah gerobak bergerak pelan, tanpa angin. Seekor kucing hitam tiba-tiba meloncat dari balik tong sampah, mengeong panjang dan lari menjauh, ekornya menegang. Raffi memutuskan untuk memeriksa lebih dekat. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seperti tanah menolak kakinya untuk maju. Dan ketika ia berdiri tepat di depan gerobak, ia sadar, bagian dalamnya kosong. Tak ada tahu. Tak ada alat masak. Bahkan tak ada sisa minyak. Gerobak itu, seperti hanya cangkang. Seperti sudah mati. Tapi saat Raffi berbalik hendak pergi, ia merasakan sesuatu mengawasi dari belakang. Bukan mata manusia. Lebih dalam, lebih tajam. Seolah memandang langsung ke dalam jiwanya. Saat ia menengok cepat, ia kaget bukan main. Di kaca jendela rumah kosong di dekat situ, bayangan Pak Joko berdiri. Diam. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya seperti sedang memaksa. Dan tangan kanannya menunjuk ke arah Raffi. Gerobak itu tak pernah benar-benar kosong. Ia hanya sedang menunggu tumbal berikutnya. Siang itu, langit mendadak muram, seperti tertutup kabut tipis yang tidak biasa. Padahal sebelumnya matahari begitu terik. Raffi duduk di ruang tamu rumahnya, masih mencoba memahami bayangan yang ia lihat di jendela rumah kosong pagi tadi. Bayangan yang ia yakin betul adalah Pak Joko. Tapi semua orang tahu, Pak Joko sudah meninggal seminggu lalu. Bahkan pemakamannya dihadiri seluruh warga RT, namun bayangan itu nyata, terlalu nyata untuk sekadar halusinasi. Rasa penasaran mendorong Raffi melakukan hal yang tak seharusnya ia lakukan. Ia melangkah keluar rumah menuju rumah kosong di seberang jalan. Rumah itu sudah bertahun-tahun tak berpenghuni, sejak pemiliknya pindah ke luar kota. Rumor menyebar bahwa rumah itu angker, dan beberapa warga mengaku pernah melihat ada yang menyalakan lampu di malam hari, padahal aliran listriknya sudah diputus. Raffi menatap pagar besi rumah tua itu. Berkarat, penuh lumut. Pintu pagar mengeluarkan suara decit pelan saat ia dorong. Udara di dalam pekarangan rumah itu terasa dingin dan lembab,
seperti menyusup langsung ke tulang. Langkahnya berat, tapi sesuatu di dalam dirinya memaksa untuk terus maju. Dedaunan kering di halaman berderak di bawah kakinya. Rumah itu berdiri angkuh dengan cat dinding yang terkelupas dan jendela kaca yang buram. Dan disitulah jendela yang tadi pagi ia lihat Raffi mendekat. Di balik jendela itu, kosong. Hanya ruangan gelap, dengan dinding yang menghitam dan lantai yang dipenuhi debu. Tapi ketika ia mencoba menengok lebih jauh, tiba-tiba kaca jendela itu berembun dari dalam, padahal tak ada siapapun di dalam rumah. Dan di tengah embun itu, muncul bentuk tangan, perlahan, membentuk 5 jari yang menempel di kaca dari dalam. Raffi mundur spontan, napasnya tercekat. Dan dari dalam rumah, terdengar suara familiar. Suara rekaman. Tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an, tapi suaranya lambat. Patah-patah. Seperti rekaman rusak yang diputar dari kaset tua. Dan yang lebih menakutkan, suara itu datang bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah kosong itu. Raffi membeku. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, gemetar, saat sebuah bayangan putih perlahan melintas di balik tirai jendela. "Pak! Pak Joko?" gumamnya, meski hatinya menolak mempercayai apa yang ia lihat. Rumah itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum selesai. Dan tahu bulat hanyalah umpan. Sejak kejadian di rumah kosong itu, Raffi tak lagi tidur dengan tenang. Setiap malam, suara rekaman tahu bulat yang diputar lambat dan serak mengisi telinganya, seakan berasal dari dalam mimpinya sendiri. Ia terbangun berkali-kali, keringat dingin membasahi punggung. Bahkan lampu kamarnya yang tak pernah bermasalah, kini sering redup sendiri. Tiap malam, pukul 2:14, suara itu datang lagi. Tahu bulat, digoreng dadakan, dengan suara seperti berasal dari tenggorokan yang berdarah. Pagi harinya, Raffi nekat mendatangi Pak Damin, penjaga warung yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung itu. Lelaki tua itu dikenal pendiam, namun Raffi yakin, ia tahu sesuatu tentang kematian Pak Joko. Pak Damin menatap Raffi dalam-dalam, lama sekali, sebelum akhirnya ia bicara pelan. "Kamu gak seharusnya lihat itu, Nak." Banyak yang milih lupa. Raffi menunduk, lalu bertanya, "Tapi kenapa dia kembali? Bukannya Pak Joko udah dimakamkan?" Pak Damin menarik napas panjang. Pak Joko mati bukan karena kecelakaan biasa. Dia dibunuh oleh sesama pedagang. Wajah Raffi memucat. Dulu, tahu bulat itu laris manis. Semua orang suka. Tapi ada yang iri. Tukang gorengan di seberang gang sebelah, mereka sengaja sabotase gerobaknya. Minyak diganti. Mesin diputus. Tapi Pak Joko tetap jualan. Sampai akhirnya, malam itu, dia dorong gerobak pulang sendirian, dan gak pernah sampai rumah. Jasadnya ditemukan di kali, tangannya menggenggam corong speaker. Tapi yang aneh, wajahnya senyum. Raffi menelan ludah. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, suara gerobak tahu bulat muncul, padahal gak ada yang jualan. Gerobak Pak Joko kadang muncul sendiri, parkir di gang, lalu menghilang sebelum subuh. Pak Damin berhenti sejenak, lalu menatap Raffi lebih tajam. "Dan kalau kamu dengar suara itu lebih dari 3 kali, berarti dia udah pilih kamu." "Pilih? Buat apa, Pak?" tanya Raffi, suaranya bergetar. Pak Damin tak menjawab. Ia hanya berdiri, menutup warungnya lebih cepat dari biasanya. Di kepala Raffi,
Hanya ada satu pertanyaan, kenapa arwah Pak Joko belum pergi? Dan malam itu, untuk keempat kalinya, suara tahu bulat terdengar lagi. Tapi kali ini, tepat di depan rumah Raffi. Malam itu, gang kecil tempat Raffi tinggal berubah drastis. Langit gelap tanpa bintang, seperti diselimuti selimut hitam pekat. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Hanya sepi, yang menekan dada. Tepat pukul 2.14 dini hari, kabut tipis mulai merayap dari ujung gang. Perlahan, seperti tangan-tangan halus yang menyusup diam-diam ke dalam rumah-rumah warga. Raffi duduk di balik tirai, matanya tak berkedip menatap keluar. Dan di tengah kabut itu, suara itu datang lagi. Tahu bulat, digoreng dadakan, kali ini lebih jelas. Lebih nyaring. Tapi tetap, seperti suara dari mulut yang tak lagi utuh. Patah. Serak. Seram kabut makin tebal. Lalu, dari ujung gang, muncul gerobak. Raffi terperangah. Gerobak itu, gerobak tahu bulat milik Pak Joko. Warnanya masih sama, biru pudar dengan tulisan tangan yang mulai luntur. Tapi tak ada satupun orang yang mendorongnya. Roda-rodanya berderap pelan, menyusuri aspal gang seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai mengintip dari balik jendela. Ibu-ibu menggendong anaknya sambil beristighfar. Beberapa langsung menutup tirai rapat-rapat. Tapi satu hal yang membuat mereka tak bisa berpaling. Di belakang gerobak itu, ada bayangan putih melayang, seperti seseorang yang berjalan pelan, tubuhnya tertunduk, dan rambutnya basah meneteskan air. Raffi membeku. Itu Pak Joko. Pak Joko, dengan seragam tahu bulatnya, tapi tubuhnya kini tak sempurna. Separuh wajahnya membiru, dengan mata kiri membelalak seolah menyimpan dendam yang belum tuntas. Di tangan kirinya masih menggenggam corong speaker, yang kini tak lagi menyala, tapi berdarah. Raffi mencengkeram gagang pintu. Jantungnya seperti mau pecah. Tapi anehnya, di tengah rasa takut itu, ada iba. Ada sedih yang tak bisa dijelaskan. Ia seperti melihat seseorang yang disakiti, tapi tidak punya suara untuk membela diri. Dan ketika gerobak itu tepat di depan rumahnya, ia berhenti. Tanpa suara. Tanpa angin. Pak Joko menoleh. Matanya menatap langsung ke Raffi. Dan dari balik kabut, terdengar suara lirih, seperti desahan angin yang memanggil. Tolong, seketika kabut menghilang. Gerobak lenyap. Sosok Pak Joko menguap bagai asap. Tapi di jalan aspal itu, tertinggal jejak roda, dan bekas telapak kaki, basah. Pagi itu, Raffi terbangun dengan kepala berat. Seperti baru bangun dari mimpi panjang yang membuat tubuhnya pegal dan hati tak tenang. Ia masih bisa membayangkan mata Pak Joko yang menatapnya dalam kabut, memohon, seolah ingin menceritakan sesuatu yang tak sempat ia ucap saat masih hidup. Raffi tahu, semua ini bukan kebetulan. Ia kembali ke rumah kosong tempat pertama kali melihat sosok itu. Di sana, ia menemukan sesuatu yang semula tak ia perhatikan. Di pojok ruangan berdebu, ada papan triplek tua, dengan coretan pulpen hampir pudar. Jangan percaya Mulyadi. Tulisan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Mulyadi? Bukankah itu nama pedagang gorengan di ujung gang? Orang yang dulu katanya sempat bersaing keras dengan Pak Joko? Raffi mengingat sesuatu. Dulu memang sempat ada konflik kecil, kabarnya soal lokasi jualan. Tapi warga tak pernah tahu kelanjutannya. Pak Joko orang baik, semua menyukainya. Sementara Mulyadi,
pendiam, sinis, dan tak pernah terlihat tersenyum. Tanpa pikir panjang, Raffi mendatangi gerobak Mulyadi yang terparkir di depan rumahnya. Tapi gerobaknya kosong. Rumahnya juga sunyi. Tetangga-tetangga bilang, Mulyadi sudah 3 hari tidak keluar. Dia bilang sakit, ujar seorang ibu. Tapi Raffi curiga. Ia nekat masuk lewat pintu samping yang tak dikunci. Rumah itu berantakan, gelap, dan lembab. Udara di dalamnya seperti menyimpan aroma busuk yang lama tertahan. Di dalam kamar, Mulyadi terduduk di lantai, matanya kosong, tubuhnya gemetar. "Aku gak mau dia datang lagi," bisiknya lirih sambil menutup telinganya. Dia datang setiap malam, berdiri di depan jendela, bawa corong, dan menatap aku. Raffi mendekat. "Kamu tahu kenapa dia mati?" Suara Mulyadi tiba-tiba berubah serak. "Karena aku yang lepasin rem gerobaknya malam itu. Biar dia ketabrak truk. Biar gak ada yang saingi gorengan gue." Suara itu menggema di kepala Raffi. Ia tak percaya apa yang baru ia dengar. Dan sekarang, dia datang, bukan buat balas dendam, tapi ngajak aku ikut. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Dan dari balik jendela, terdengar suara lirih yang begitu familiar. "Tahu bulat," Mulyadi berteriak. Tapi tak bisa lari. Dari sudut ruangan, sosok Pak Joko muncul. Tubuhnya mengambang, dengan corong di tangan dan wajah biru lebam yang tak marah, tapi menyedihkan. Mulyadi menunduk. Menangis. Tapi semuanya terlambat. Dan malam itu, Mulyadi hilang. Sejak malam Mulyadi menghilang, gang kecil itu berubah. Suasana tak lagi sama. Meski sinar matahari tetap menyinari jalanan sempit, tetap ada hawa dingin yang menusuk, seperti jejak kematian yang masih tertinggal di dinding-dinding rumah warga. Warga mulai jarang keluar malam. Tak ada lagi suara anak-anak bermain peta umpet atau ibu-ibu bergosip di teras. Yang ada hanya keheningan, dan sesekali, suara lirih yang terdengar dari kejauhan. Tahu bulat, digoreng dadakan, tapi suara itu tak pernah diikuti oleh sosok penjual. Tak ada gerobak. Tak ada tawa. Hanya suara. Sendiri. Raffi duduk termenung di ruang tamu. Ia masih memikirkan pengakuan Mulyadi yang kini hilang tanpa jejak. Semua terasa terlalu cepat. Terlalu menyakitkan. Di meja depannya, ada sebuah buku kecil, catatan lama Pak Joko yang ditemukan Raffi di rumah kosong tempat arwah itu sering muncul. Di dalamnya, berisi tulisan tangan rapi, berisi renungan dan doa-doa. "Kalau aku mati, bukan karena jualan tahu, tapi karena manusia yang tak tahu rasa cukup." Kalimat itu menampar hati Raffi. Ia menutup buku itu pelan, lalu berdiri dan berjalan menuju gerobak tahu bulat tua yang kini teronggok di pojokan gang, berdebu dan berkarat. Warga tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi Raffi nekat. Ia bersihkan gerobak itu dengan air, sabun, dan hati yang berat. Beberapa orang memperhatikan dari balik jendela. Ada yang mencibir, ada yang heran. Tapi Raffi tak peduli. Ia merasa harus melakukan ini. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Pak Joko. Untuk orang baik yang mati dalam sunyi. Malamnya, Raffi dorong gerobak itu pelan. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan speaker tua yang entah kenapa masih bisa berfungsi. Tahu bulat, digoreng dadakan, 1.500-an. Suara itu menggema di gang. Membelah malam. Tapi tak seperti biasanya,
suara itu membuat sebagian orang keluar rumah. Pelan. Takut. Tapi penasaran. Dan ketika Raffi berhenti di ujung gang, angin dingin berembus. Kabut tipis menyelimuti jalan. Lalu, di seberang jalan, sosok Pak Joko berdiri. Tapi kini ia tersenyum. Wajahnya tenang. Dan pelan-pelan, ia melangkah mundur, menghilang dalam kabut, tanpa suara. Meninggalkan gerobak. Meninggalkan dendam. Meninggalkan pelajaran besar, bahwa iri dan tamak bisa membunuh lebih kejam dari senjata. Sejak malam itu, gang kecil yang dulunya sepi dan dingin perlahan kembali berdenyut. Tapi bukan lagi dengan riuh candaan dan nyaring gosip, melainkan dengan bisikan rasa bersalah, penyesalan, dan pelan-pelan, kesadaran. Gerobak tahu bulat milik Pak Joko kini tidak lagi dianggap menakutkan. Setelah Raffi mendorongnya keluar malam itu, tidak ada lagi gangguan aneh. Tak terdengar lagi suara corong hantu yang menggemakan malam. Tak ada lagi suara tahu bulat yang keluar tanpa wujud. Sebaliknya, warga mulai menaruh bunga di atas gerobak. Beberapa menyalakan lilin kecil, menggantungkan doa-doa untuk arwah Pak Joko. Ada yang menitipkan surat permintaan maaf, ada pula yang hanya diam berdiri, menunduk, dengan mata berkaca-kaca. Raffi menjadi orang pertama yang memulai semuanya. Ia bukan keluarga Pak Joko. Bukan kerabat. Hanya orang biasa yang merasa terpanggil untuk membayar hutang moral yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ia mulai jualan dengan gerobak itu, bukan demi uang, tapi demi mengenang seseorang yang pernah jujur bahkan dalam kegetiran. Awalnya dagangannya tak laku. Tapi perlahan, orang-orang mulai datang. Anak-anak mulai tertawa lagi sambil menunggu tahu goreng panas dari wajan tua itu. Ibu-ibu mulai tersenyum sambil menawar harga, bukan karena lapar, tapi karena ingin mengenang. Dan malam-malam yang dulu dingin kini hangat oleh wangi tahu bulat dan suara tawa. Namun lebih dari itu, orang-orang mulai berubah. Warung gorengan yang dulunya memonopoli pelanggan kini ikut bantu promosi jualan Raffi. Beberapa pedagang lain bahkan mulai bersatu, membuat komunitas kecil penjual keliling yang saling bantu, bukan saling sikut. Karena dari satu arwah yang gentayangan, mereka belajar, keserakahan bisa membunuh, tapi kebaikan bisa membangkitkan. Seseorang pernah berkata, kematian orang baik adalah awal dari perubahan bagi orang yang ditinggalkan. Dan itu terbukti. Pak Joko mungkin sudah tiada, tapi pesan hidupnya lebih kuat dari suara corong manapun. Namun, ketenangan itu belum selesai sepenuhnya. Karena suatu malam, ketika Raffi menutup gerobak dan hendak pulang, ia melihat secari kertas kecil terselip di bawah roda gerobaknya. Bukan cuma aku. Masih ada satu lagi. Tulisan itu membuat dadanya sesak. Tinta yang dipakai terlihat basah. Baru ditulis. Tapi siapa? Dan siapa? Satu lagi, yang dimaksud? Angin malam berembus lembab saat Raffi menatap kertas kecil itu. Tulisannya sederhana, tetapi dinginnya merambat ke tulang. Bukan cuma aku. Masih ada satu lagi. Raffi mengenggam kertas itu erat. Langit di atasnya tampak kelabu meski tak ada awan. Semesta seperti memberi tanda, semuanya belum usai. Keesokan paginya, Raffi kembali membuka catatan tua milik Pak Joko. Ia baca ulang kalimat demi kalimat, berharap ada petunjuk tersembunyi. Kalau aku mati, bukan karena tahu, tapi karena sakit hati yang disimpan terlalu lama. Mereka pikir aku tak tahu. Tapi aku tahu, mereka ingin aku hilang. Mereka, bisik Raffi lirih.
Selama ini semua orang hanya menyalahkan nasib, menyangka kecelakaan itu hanyalah takdir. Tapi kini jelas, Pak Joko tahu dia dijebak. Raffi pun mulai menyusun potongan-potongan kecil yang pernah diabaikan. Ia ingat betul, malam sebelum kecelakaan, Pak Joko pernah didatangi seseorang. Lelaki itu berdiri di ujung gang, hanya sebentar, berbicara dengan nada pelan dan tatapan penuh tekanan. Tak banyak yang memperhatikan, tapi Raffi sempat melihatnya. Wajah yang kini samar dalam ingatan, tapi menyimpan kegelapan. Raffi pun mulai bertanya-tanya ke warga. Tapi setiap kali ia menyinggung soal malam itu, semua mendadak bungkam. Bahkan Bu Lilis, penjual sayur yang biasa cerewet, kini menunduk dan berkata pelan, "Raffi, jangan diungkit. Udah berlalu. Biarin aja." Namun ada satu orang yang tak bisa berbohong, Pak Margo, pemilik kios rokok tua di ujung gang. Sore itu, Raffi menghampirinya. Pak Margo sedang menata bungkus permen ketika Raffi bertanya langsung, "Pak, siapa orang terakhir yang datang ke rumah Pak Joko malam sebelum kecelakaan?" Pak Margo terdiam lama. Matanya menatap kosong ke jalan. "Raffi," gumamnya lirih, "kamu masih muda. Kadang tahu terlalu banyak itu berbahaya. Tapi kalau memang kamu mau tahu, jangan pernah datang ke rumah kosong di belakang musala setelah maghrib." Raffi terhenyak. Rumah kosong itu, dulunya milik seseorang yang pindah mendadak setelah kematian Pak Joko. Dan yang lebih mengejutkan, orang itu dulu sempat punya usaha gorengan juga. Tapi bangkrut karena satu hal, pelanggannya pindah ke Pak Joko. Mata Raffi membelalak. Satu nama muncul di benaknya. Satu sosok yang selama ini diam, tapi menyimpan dendam. Jadi, dia? Pak Margo tak menjawab. Tapi sorot matanya cukup menjelaskan semuanya. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Letaknya di ujung gang kecil, tepat di belakang musala yang kini tak lagi ramai. Raffi berdiri di depan pagar kayu reot, memandangi bangunan yang nyaris runtuh dimakan waktu. Ket temboknya mengelupas. Gentengnya miring. Di atas pintu, papan nama pemilik sudah pudar, hanya menyisakan huruf samar, Sutarto. Dulu, Pak Sutarto adalah sosok yang ramah. Dagang gorengan di pinggir jalan besar, sebelum akhirnya pelanggannya satu persatu pindah ke gerobak tahu bulat milik Pak Joko. Tapi tak lama setelah itu, ia bangkrut, jual rumah, lalu menghilang. Atau setidaknya, begitulah cerita yang beredar. Tapi malam ini, Raffi merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia buka pagar perlahan. Engselnya berdecit nyaring, memecah keheningan. Di dalam halaman, semak liar menjulur liar. Raffi melangkah pelan. Jantungnya berdebar tak menentu. Pintu rumah terbuka sedikit. Angin malam berembus keluar dari celahnya, membawa aroma lembab dan anyir, seperti campuran bau minyak gosong dan kemarahan yang membeku. "Pak Sutarto?" Raffi memanggil, meski tahu tak akan ada jawaban. Saat ia mendorong pintu itu, suara krek terdengar panjang. Dan di tengah ruang tamu yang berdebu, ia melihatnya. Sebuah meja kayu tua dengan koran usang bertanggal 5 tahun lalu, dan satu benda yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri, sebuah corong bekas speaker tahu bulat. Masih tergeletak di sana. Berdebu, tapi utuh. Dan di sebelahnya, secari foto robek, Pak Joko dan Pak Sutarto tertawa bersama. Raffi terdiam. Mereka dulunya sahabat. Lalu dari sudut ruangan, ia melihatnya. Bayangan gelap, berdiri mematung di pojok rumah.
perlahan bergerak. Tanpa suara. Menatapnya dari balik kegelapan. Raffi, suara berat itu memanggilnya. Bukan suara manusia. Bukan juga suara roh. Dia bukan hanya mati karena dendam, tapi karena pengkhianatan. Seketika, seluruh rumah berguncang. Angin menggulung masuk, menyapu debu ke segala arah. Raffi berlutut, memegangi telinganya. Telinganya berdengung. Suara corong tahu bulat kembali terdengar, tapi kini lebih lirih, seperti suara ratapan. Tahu bulat bukan cuma makanan, tapi awal dari dendam panjang. Dan malam itu, Raffi sadar, ia tak hanya membuka pintu rumah kosong, tapi juga pintu masa lalu yang penuh darah dan penyesalan. Raffi tak bisa tidur malam itu. Bayangan rumah tua itu terus menghantuinya. Tapi bukan hantunya yang paling menyeramkan, melainkan kenyataan bahwa Pak Joko dan Pak Sutarto dulu bersahabat. Pagi harinya, Raffi kembali membuka catatan tua milik Pak Joko. Ia menemukan selembar kertas kecil terlipat rapi di sela buku catatan. Tulisannya pudar, namun masih bisa terbaca. Tarto, terima kasih sudah bantu gerobak tahu bulatku. Aku cuma mau cari rezeki halal, gak ada niat saingi siapa-siapa. Raffi tertegun. Jadi, Pak Sutarto dulu justru yang membantu Pak Joko merintis usaha tahu bulatnya? Ia mencari lebih jauh. Bertanya ke beberapa warga yang sudah sepuh. Termasuk Buarti, yang dulu tinggal di sebelah rumah Pak Sutarto. Buarti bercerita dengan suara parau, dulu mereka seperti saudara. Mulai dari jual gorengan bareng, lalu Tarto ngajak Joko buka tahu bulat. Tapi sejak Joko lebih laku, Tarto berubah, wajah Buarti murung. Matanya menerawang, seolah mengenang luka lama. Yang bikin Tarto sakit hati bukan cuma dagangannya sepi, tapi karena dia merasa dilupakan. Dikhianati. Padahal dia yang ajarin Joko segalanya. Raffi merinding. Cerita ini bukan sekadar horor, tapi tentang persahabatan yang hancur karena iri dan kesalahpahaman. Pak Joko sukses bukan karena niat buruk, tapi karena ketulusan dan kerja kerasnya. Tapi kesuksesan itu, tanpa ia sadari, menusuk hati sahabatnya sendiri. Dan malam itu, Pak Sutarto mungkin tak pernah berniat membunuh. Tapi amarah dan dendam yang ia pendam, meledak menjadi kebencian. Hingga kecelakaan itu pun terjadi. Raffi mencoba mengumpulkan semuanya dalam hati. Kisah ini menyakitkan, tapi juga membuka mata, bahwa kadang, luka terdalam datang dari orang yang paling dekat. Di antara rasa iba dan ngeri, Raffi berjanji, ia akan menyelesaikan semua ini. Bukan hanya untuk Pak Joko, tapi juga untuk Pak Sutarto yang jiwanya mungkin belum benar-benar tenang. Sebab, dendam yang dipelihara, bisa hidup lebih lama dari tubuh manusia. Dingin malam menyelimuti desa kecil itu saat Raffi melangkah pelan menuju makam Pak Sutarto. Jalan setapak berkerikil yang sudah lama jarang dilalui membuat setiap langkahnya bersuara nyaring di kesunyian. Kabut tipis mengambang, menambah suasana mencekam yang sulit diabaikan. Makam itu sendiri terlihat terlantar, pagar kayu sudah lapuk, dan bunga segar pun tak pernah diletakkan. Raffi menghela napas, menyentuh batu nisan yang tertulis dengan huruf pudar. Sutarto, lahir 1952, wafat 2017. Ada rasa pilu menyusup ke dada Raffi. Kenapa sampai terlupakan begini? Gumamnya lirih. Tiba-tiba angin dingin menyapu, dan ia merasakan sesuatu. Hadirnya sosok yang tak kasat mata. Sebuah suara pelan mengisi udara, suaranya lirih dan penuh penyesalan. Jangan kau ulangi kesalahan kami. Raffi bergetar, tapi mencoba tetap tenang.
Ia tahu ini bukan hanya soal dendam, tapi tentang penyesalan yang terpendam. Dalam hatinya, ia berjanji akan mengungkap semua, agar kedua sahabat itu bisa damai. Hari mulai gelap saat Raffi kembali ke rumah dengan pikiran yang berat. Apa yang ia dengar di makam Pak Sutarto masih bergema di telinganya, seolah-olah arwah itu ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ia membuka kembali buku catatan lama yang sempat ditemukan di rumah Pak Joko. Di antara coretan dan tanggal-tanggal, ada satu halaman yang berbeda, sebuah surat yang ditulis tangan, namun belum pernah dikirimkan. Surat itu dari Pak Sutarto, ditujukan untuk Pak Joko. "Joko, aku bukan musuhmu. Aku cuma takut kehilangan segalanya. Maafkan aku jika aku pernah menyakitimu. Aku berharap kita bisa berdamai sebelum semuanya terlambat." Raffi menunduk, hatinya sesak. Ini bukan hanya kisah hantu dan dendam, tapi cerita tentang manusia yang rapuh, takut kehilangan, dan terjebak oleh rasa iri. Ia sadar, pesan moral dari kisah ini sangat dalam. Jangan biarkan rasa iri dan sakit hati menghancurkan persahabatan dan hidup kita. Malam itu, Raffi duduk termenung di depan meja kayu tua, memegang corong tahu bulat yang dulu menjadi saksi bisu perjalanan dua sahabat itu. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah dingin. Sosok samar muncul perlahan dari sudut ruangan. Wajahnya menyimpan kesedihan yang dalam, namun matanya penuh amarah yang tertahan lama. Itu adalah hantu tukang tahu bulat, arwah Pak Sutarto yang terjebak dalam dendam dan penyesalan. "Raffi," suara itu bergema lirih, "aku ingin damai, tapi aku tak tahu caranya." Raffi mencoba menenangkan, "Pak Sutarto, setiap orang berhak mendapatkan kedamaian. Tapi dulu, apa yang terjadi antara Bapak dan Pak Joko?" Sosok itu menunduk, air mata mengalir tanpa suara. "Aku terluka oleh iri hati dan kehilangan. Aku ingin balas, tapi aku juga takut." Raffi merasakan kesedihan yang luar biasa, lalu berkata, "Jangan biarkan dendam menghancurkan jiwa Bapak. Maafkanlah, dan biarkan damai itu kembali." Di sana, di dalam rumah tua itu, dua jiwa yang terluka mulai menemukan jalan untuk mengikhlaskan masa lalu. Sejak malam itu, Raffi merasa ada beban yang sedikit terangkat dari hatinya. Namun, perjalanan untuk mengantar kedua arwah itu ke kedamaian belum selesai. Ia mengatur pertemuan di rumah tua itu, tempat di mana kenangan dan luka lama bersemayam. Dengan hati-hati, ia membawa dua benda warisan dari kedua sahabat, gerobak kecil milik Pak Joko dan kain sarung yang dulu sering dipakai Pak Sutarto. Raffi berbicara pelan, "Ini bukan hanya tentang dendam, tapi tentang persahabatan yang hilang. Aku yakin, Bapak berdua masih ingin melihat kedamaian." Sejenak, bayangan dua sosok itu muncul berdampingan, tatapan mereka lembut, menyadari kesalahan dan luka yang pernah terjadi. "Maafkan aku, Joko," suara Pak Sutarto terdengar lirih. "Aku juga minta maaf, Tarto. Semoga kita bisa berdamai, walau terlambat," balas suara Pak Joko. Di bawah remang cahaya bulan, suasana terasa damai. Dua jiwa yang dulu terluka, kini mulai ikhlas. Kutukan yang mengikat mereka perlahan hilang. Raffi menatap ke langit, berharap cerita mereka menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengar. Bahwa iri hati dan dendam hanya akan menghancurkan, bukan menyelesaikan. Sejak malam pertemuan itu, desa kecil itu perlahan berubah. Udara yang dulu terasa berat dan dingin kini mulai hangat, seolah menghembuskan napas lega yang lama tertahan. Warga mulai bercerita, ada aura baru yang menyelimuti kampung mereka. Cerita-cerita tentang suara misterius dan bayangan menyeramkan mulai memudar. Tak ada lagi suara tawa getir dari gerobak tahu bulat yang berkeliling malam hari. Raffi merasakan perubahan itu lebih dalam. Tidak hanya di sekitar,
tapi juga dalam hatinya sendiri. Beban yang dulu menghantui kini berganti dengan rasa damai dan keyakinan bahwa setiap luka, sebesar apapun, bisa sembuh dengan pengampunan. Ia berjalan menyusuri jalanan desa, melihat anak-anak bermain tanpa rasa takut, ibu-ibu berjualan dengan senyum, dan para tetua yang duduk santai berbincang, tanpa ada lagi bisik-bisik ketakutan. Suatu sore, Buarti menghampiri Raffi. "Terima kasih sudah membawa kedamaian untuk desa ini, Nak," katanya lembut. "Kita semua belajar dari kisah Pak Joko dan Pak Sutarto, bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan oleh dendam." Raffi mengangguk, matanya menatap jauh ke langit senja yang berwarna jingga. Ia tahu perjalanan ini mengajarkannya banyak hal, terutama tentang arti persahabatan, pengampunan, dan keberanian menghadapi masa lalu. Di suatu malam yang tenang, Raffi tengah bersantai di teras rumahnya. Lampu jalan berkelap-kelip pelan, dan suara jangkrik mengisi udara malam yang damai. Namun kedamaian itu tiba-tiba pecah ketika ia mendengar ketukan pelan di pintu depan. Dengan langkah ragu, Raffi membuka pintu dan menemukan sebuah paket kecil tanpa alamat pengirim. Hatinya berdebar, rasa penasaran dan waspada bercampur jadi satu. Saat ia membuka paket itu, sebuah benda kecil berbalut kain lusuh terjatuh di tangannya. Sebuah koin tua dengan ukiran yang aneh, dan sebuah surat singkat bertuliskan, "Jangan lupakan apa yang telah kau mulai. Masih ada yang harus kau selesaikan." Raffi menatap surat itu dalam diam, seolah masa lalu yang selama ini ia pikir sudah selesai, kini mulai mengetuk kembali pintu kehidupannya. Sebuah getaran dingin menyusup ke tulang sumsum, tanda bahwa perjalanan pengungkapan misteri ini belum benar-benar usai. Malam itu, Raffi berdiri di depan cermin tua di kamarnya. Bayangan dirinya tampak samar, namun ada sesuatu yang berbeda, seolah jiwa-jiwa yang pernah ia temui menunggu di balik kaca itu. Surat dan koin tua yang diterimanya membekas kuat di pikirannya. Ia tahu, ini bukan sekadar pesan biasa. Ada ujian yang harus ia jalani, ujian untuk membuktikan bahwa ia sudah benar-benar siap mengakhiri kisah kelam ini. Dengan langkah berat, Raffi melangkah keluar rumah menuju tempat terakhir yang belum ia singgahi, sebuah warung tahu bulat yang sudah lama terbengkalai, tempat awal dari semua cerita ini bermula. Di sana, bayangan samar mulai muncul, namun kali ini bukan hanya satu, melainkan dua sosok yang kini berdiri berdampingan, damai namun penuh harapan. "Raffi," suara mereka bergema, "terima kasih sudah membebaskan kami dari belenggu masa lalu." Raffi menghela napas panjang, air mata mengalir tanpa suara. Ia tahu, akhirnya ia telah melewati ujian terakhirnya. Senja merona di ufuk barat ketika Raffi berdiri di tepi jalan desa. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tahu bulat yang dulu mengisi kenangan masa kecilnya. Kini, semua itu terasa seperti melodi penutup sebuah kisah panjang. Bayangan arwah Pak Sutarto dan Pak Joko yang dulu penuh dendam kini telah lenyap, berganti dengan kedamaian yang tulus. Raffi merasakan beban yang selama ini menghantui hatinya sirna. Ia paham betapa pentingnya mengikhlaskan masa lalu dan memaafkan. Dendam hanya akan membakar jiwa sendiri, gumamnya pelan. Sedangkan maaf membuka pintu kedamaian. Kisah ini bukan sekadar tentang hantu atau misteri, tapi tentang manusia, tentang rasa iri, dendam, kehilangan, dan pada akhirnya, pengampunan yang menyembuhkan luka terdalam. Raffi menatap langit yang mulai gelap, bintang-bintang mulai bermunculan, seolah memberi isyarat bahwa setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Dan setiap akhir adalah awal dari harapan baru. Dengan langkah mantap, Raffi melangkah pulang, membawa pelajaran berharga yang akan ia bagikan kepada siapa saja yang mau mendengar. Jangan biarkan hati terperangkap dendam, karena hanya dengan mengikhlaskan, kita bisa menemukan damai sejati. Pesan moralnya adalah,
Dendam dan iri hati adalah beban yang hanya akan menghancurkan jiwa kita sendiri. Ketika kita terus terjebak dalam perasaan negatif tersebut, kita tak akan pernah menemukan kedamaian sejati. Kisah Pak Sutarto dan Pak Joko mengajarkan kita bahwa meskipun luka dan kesalahan masa lalu sulit untuk dilupakan, pengampunan dan ikhlas melepaskan adalah kunci agar hati bisa tenang dan hidup bisa berjalan dengan lebih baik. Jangan pernah takut untuk memaafkan, karena dengan pengampunan kita membebaskan diri dari rantai kebencian yang mengikat. Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan dengan menyimpan dendam. Berbaiklah pada sesama, rawatlah persahabatan dan jangan biarkan kesalahpahaman mengubah segalanya menjadi luka yang berkepanjangan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.